semuanya, ketemu lagi sama aku Karina. Buat yang baru nonton, kenalin nama aku Karina. Oke, aku nyebutin nama aku 2 kali. Di video kali ini aku punya cerita yang menarik buat kalian seperti biasa. Dan cerita kali ini terjadi di Silver Lake, California, dimana ada sepasang suami istri yang namanya Robert dan Sabrina. Jadi mereka berdua ini adalah sepasang suami istri yang perfect. Nah, mereka berdua ini punya 2 orang anak ya. Dan memang mereka ini dikenal sebagai orang yang baik, apalagi Robert ya. Jadi Robert itu disukain banget di lingkungannya karena Robert baik. Dan mereka berdua ini kayak rajin ke gereja, terlihat bahagia, terlihat kehidupannya tuh perfect lah. Tapi sebenarnya nggak ada yang tahu kalau Sabrina dan Robert ini menjalankan open relationship. Dan mereka ini sering banget kayak menyewa babysitter untuk ngejagain kedua anak mereka, biar mereka berdua ini bisa jalan-jalan ke bar dan pulang membawa pasangannya masing-masing. Bisa dibilang dua-duanya tuh kayak udah konsen lah untuk melakukan open relationship. Tapi sebenarnya banyak juga pendapat yang bilang kalau sepertinya sih kenapa mereka bisa menjalankan open relationship adalah karena Robert lah yang meminta Sabrina untuk punya open relationship kayak gini. Dan karena Sabrina ini orangnya bucin banget ya, jadi kayak udah deh, yang penting suami aku bahagia, yang penting kita bisa mempertahankan pernikahan kita, jadi ya udah deh, ayo kita jalankan open relationship ini. Oke, hashtag open relationship. Dan aku punya pertanyaan nih, kira-kira kalau misalkan kalian diajakin untuk melakukan open relationship, apakah kalian mau? Nggak tahu sih, ini menurut pengetahuan aku yang dangkal ini, open relationship adalah kayak kalian pacaran nih, atau enggak kalian menikah sama seseorang tapi kalian berdua sama-sama setuju untuk punya pasangan lain gitu, tapi ya sepengetahuan bareng-bareng gitu ya. Correct me if I'm wrong, oke? Dan di cerita ini ada perempuan yang namanya Kelly. Jadi Kelly ini berperan penting lah di cerita ini. Jadi Kelly ini adalah seorang yang bekerja di salon. Jadi Kelly berkenalan sama Sabrina karena waktu itu Sabrina datang ke salonnya Kelly, terus dilayanin sama Kelly, apa sih, diurusin rambutnya sama Kelly, dan dari sana mereka saling ngobrol. Lama-lama Kelly dan Sabrina ini saling jadi bersahabat lah gitu karena mereka nyambung banget. Kelly ini dia nggak single ya, dia udah menikah dengan seorang pria yang namanya Jason. Jadi Jason ini adalah seorang pemadam kebakaran, yang dimana sebenarnya Jason ini berteman baik dengan Robert. Jadi bisa dibilang Jason temenan sama Robert, Kelly temenan sama Sabrina. Jadi mereka berdua sama-sama sepasang suami istri dan mereka berdua sama-sama saling bersahabat. Lama-lama karena mereka udah saling deket, lama-lama mereka itu tukeran pasangan gitu. Sabrina sering sama Jason, Kelly juga sering sama Robert. Suatu hari si Robert nih mulai ngelonjak nih. Jadi si Robert ini mulai pacaran sama Kelly di belakang Sabrina. Jadi kan sebenarnya kesepakatan mereka tuh kayak ya udah deh, kamu bisa berhubungan sama orang lain asalkan sama-sama tahu gitu, saling tahu. Nah, sementara Robert ini kayak diam-diam gitu. Nah, tapi namanya juga feeling seorang istri ya. Jadi Sabrina tuh udah curiga gitu, udah curiga sama si Robert ini. Jadi kayak, kamu diam-diam ya suka jalan sama Kelly ya gitu. Terus suaminya bilang, ya sih, habis gimana aku nggak bisa ngejauh dari dia gitu. Terus Sabrina bilang, ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu kamu lanjutin aja sama Kelly, tapi aku pengen tetap mempertahankan pernikahan kita. Nah, lama-lama karena dalam hubungan ini semakin banyak orang, jadinya semakin menantang secara emosional ya, terutama buat Sabrina. Yang bikin kesel Sabrina itu bukan masalah Robert ngajakin Kelly jalan-jalan, tapi yang bikin Sabrina gedek banget tuh karena setelah Robert jalan-jalan sama Kelly, Robert bakalan pulang ke rumah dan dia bakalan curhat sama Sabrina kayak pengalaman-pengalaman seksual yang dialami dengan Kelly. Dan ini bikin Sabrina jadi kesel dong ya lama-lama, karena biar gimana pun Sabrina juga masih ada rasa kecemburuan. Nah, karena Sabrina ini makin lama makin kayak gedek, makin galau gitu karena Robert mulai pacaran di belakang dia sama Kelly itu kan. Jadi Sabrina mikir kayak, yaudah deh, aku bakalan nyoba nyari kerjaan part time biar nggak dia mulu di rumah, biar seenggaknya tuh bisa mendistraksi dia lah dari kegalauannya sendiri gitu. Akhirnya Sabrina mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan makanan di Costco. Nah, di Costco ini Sabrina berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jonathan. Jonathan ini umurnya 22 tahun dan bisa dibilang masih muda banget, sementara Kelly itu 11 tahun lebih tua daripada Jonathan. Nah, mereka ini saling ngobrol, terus lama-lama kok nyambung, kok nyaman gitu kan. Karena terutama Sabrina ini suka sama Jonathan karena Jonathan ini suportif gitu secara emosional dan juga dewasa gitu orangnya. Terus ya namanya cewek ya, selalu seneng gitu kalau bisa menemukan pasangan yang menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi akhirnya Sabrina dan Jonathan
pacaran diam-diam di belakang Robert. Tapi lama-lama kan Robert juga jadi tahu ya nggak sih? Dan Robert bilang terang-terangan sama Sabrina kalau Robert nggak suka sama Jonathan. Sementara Jonathan juga sama-sama nggak suka gitu dengan fakta kalau Sabrina itu adalah orang yang sudah menikah. Jadi si Jonathan ini pengen punya pasangan yang single lah, bisa dibilang, nggak mau punya pasangan yang sudah menikah gitu. Di bulan Juli, seminggu setelah pesta ulang tahunnya Robert, Sabrina nelpon orang-orang untuk nyariin Robert di mana, karena Robert ini nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi Sabrina itu panik dan Sabrina nyariin di mana keberadaannya Robert. Wajar kan? Wajar kan seorang istri nyariin suaminya yang nggak pulang-pulang, karena terakhir kali Sabrina tahu Robert itu pergi kerja ke tempat kerjanya jauh dari rumah gitu, lumayan jauh dari rumah. Sampai akhirnya 911 nerima telepon dari seseorang yang bilang, "Halo, tolong, sepertinya ada rekan kerja saya yang dirampok gitu. Dan dia tertembak 2 kali sampai..." Itu akhirnya polisi dan ambulans pun datang dan bener aja korbannya adalah Robert. Kalau misalkan ada korban kayak gini, pasti polisi kan mencurigai orang terdekatnya Robert kan, siapa yang punya motif terbesar untuk ngelakuin ini. Nah sementara Sabrina ini kayak punya alibi gitu loh, karena waktu itu Sabrina dengan Jonathan itu memang udah lama banget putus, udah lama banget nggak ada kontak, nggak ngobrol sama sekali. Sementara Jonathan juga bisa dibilang nggak ada motif dong, karena kan Jonathan tuh kayak masih muda, good looking, terus dia juga punya pekerjaan yang masa depannya cerah gitu. Oh ya, aku lupa bilang ya kalau Jonathan ini kerja sebagai paramedik di pemadam kebakaran. Jadi sebenarnya Jonathan, Jason sama Robert ini saling kenal sebenarnya. Setelah semua terjadi, Sabrina emang kelihatan sedih banget karena kan dia sekarang jadi janda gitu, nggak punya suami. Sabrina ini sangat amat sedih, kelihatan banget kayak orang yang lagi berduka. Terlihat sebagaimana istri seharusnya ketika sedang kehilangan suaminya gitu. Dan orang-orang sekitar ini jadi berempati sama Sabrina, jadi kasihan gitu, karena orang-orang sekitarnya kan taunya mereka ini adalah pasangan yang perfect ya nggak sih, yang baik-baik aja, yang sering pergi ke gereja, terutama Robert adalah orang yang baik. Sampai-sampai orang-orang sekitarnya itu mengumpulkan sumbangan untuk Sabrina gitu. Dan sebenarnya ketika kejadian Robert tertembak itu, sebenarnya harusnya Robert itu nggak masuk kerja, jadi harusnya itu tuh jadwalnya Robert untuk libur. Tapi si Robert ini masuk kerja karena dia harus ngegantiin rekan kerjanya yang nggak bisa hadir gitu. Jadi polisi sempat mikir kayak apa mungkin sebenarnya ini tuh salah sasaran ya, karena kan harusnya Robert itu libur gitu. Dan di lokasi pun, di TKP pun polisi nggak bisa menemukan barang bukti apapun kecuali ada peluru yang besar, dan biasanya peluru yang besar itu digunakan di pistol yang besar juga ya nggak sih. Dan sebenarnya setelah kejadian ini pun polisi bingung banget untuk mencari siapa sih sebenarnya pelakunya, siapa sih yang ngelakuin ini. Tapi polisi lama-lama menemukan sebuah CCTV yang mengarah ke lokasi kerjanya si Robert ini, dan memang CCTV ini itu bisa menangkap kendaraan-kendaraan yang lewat ke sana. Dan memang bener aja banyak dikonfirmasi kayak oh itu mobil si pegawai A, ini mobil pegawai B, ini mobil pegawai C. Tapi ada satu kendaraan yang nggak bisa diidentifikasi, dan itu adalah sebuah motor gitu yang warna hitam, dan ada pengendara yang full pakai helm full face dan juga pakai jaket kulit gitu, yang orang-orang tuh nggak tahu ini siapa karena di tempat kerjanya tuh nggak ada yang pakai motor. Sampai akhirnya setelah kejadian ini polisi lama-lama tahu kalau Sabrina dan Robert menjalankan open relationship, dan ini bikin polisi menyadari banyaknya kemungkinan tentang siapa sih sebenarnya pelakunya. Nah biar gimana pun, pas ketika acara pemakaman Robert ini, Kelly tetap bersahabat sama Sabrina. Kelly memutuskan untuk datang ke rumah dukanya Sabrina, dan Kelly itu kayak ngebantuin Sabrina, nenangin Sabrina. Tiba-tiba pas lagi kayak gitu ada yang ngetokin pintu, dan pas Kelly ngebuka pintu, ternyata itu Jonathan. Terus Kelly kan jadi kaget, loh ngapain kamu di sini, kayaknya ini nggak appropriate deh. Sementara itu Kelly ngelihat kalau Jonathan ini bawa bunga yang besar banget gitu, dan Kelly sadar kalau ini bukan bunga biasa, bukan bunga yang kayak asal beli aja gitu, tapi bunga ini adalah jenis bunga yang disukain sama Sabrina. Ini bikin Kelly makin curiga. Dan juga biasanya kalau orang buru-buru, kalau orang asal-asalan ya udah beli bunga yang setangkai aja, 2 tangkai gitu kan. Tapi ini tuh kayak bunganya tuh big gitu, bunganya tuh yang juk gitu, yang gede gitu kan. Jadi ini bikin Kelly
ngapain sih gitu kesini. Dan akhirnya Jonathan cuma ninggalin bunga itu, ngasihin bunga itu dan nitipin untuk Sabrina. Terus Kelly bilang sama Sabrina kan, ngapain sih si Jonathan kesini, kalian kan udah putus lama gitu. Terus lagian ini nggak appropriate gitu, suami kamu baru aja meninggal terus ada Jonathan dateng, kayaknya nggak pantas deh gitu. Terus si Sabrina malah ngejawab, masa sih, menurut aku ini so sweet sih. Terus Kelly itu kayak oke, akhirnya Kelly memutuskan untuk pergi pulang ke rumah. Dan di rumah Kelly cerita sama Jason alias suaminya. Kelly bilang sama suaminya, tahu nggak sih tadi pas lagi di rumahnya Sabrina di acara pemakamannya, tiba-tiba ada Jonathan datang, udah gitu dia bawa bunga gede banget lagi, udah gitu bunganya bunga kesukaan Sabrina gitu. Jason bilang, iya sih aneh sih, yang lebih anehnya lagi aku kemarin nerima telepon voicemail gitu dari Jonathan. Di voicemailnya itu Jonathan bilang, maaf ya, maaf banget aku nggak bermaksud ngelakuin ini sama kamu gitu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk lapor ke polisi. Dan awalnya tuh polisi tuh kayak menganggap kalau laporannya Kelly ini ya udah gitu, laporan biasa aja. Tapi lama-lama polisi mikir kayak, oke deh, ini aneh banget, kayak ngapain cowok kayak Jonathan yang masih muda umurnya, udah gitu punya masa depan yang cerah, punya pekerjaan yang bagus, ngapain rela membunuh Robert hanya untuk Sabrina yang bisa dibilang 11 tahun lebih tua. Dan sebenarnya nyampe sini tuh nggak ada sama sekali orang yang curiga sama Sabrina, semua orang tuh curiganya sama Jonathan. Sampai akhirnya polisi tuh meriksa dan polisi menemukan fakta bahwa Jonathan itu punya SIM naik motor. Dan ini nyambung kan sama CCTV yang menangkap ada motor di sana ya. Dan akhirnya polisi menemukan bahwa Jonathan itu punya izin untuk memiliki senjata yang cukup besar. Ketika diperiksa lagi ternyata motor Jonathan ini adalah jenis motor yang sama yang ada di CCTV itu. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk oke, kita track GPS HP-nya Jonathan untuk meriksa apakah di hari kejadian itu Jonathan memang lagi di lokasi kerjanya Robert. Dan ternyata lokasi GPS-nya bilang kalau handphonenya Jonathan ini berada di rumahnya Jonathan. Tapi anehnya tuh nggak ada aktivitas apapun, nggak ada telepon, nggak ada SMS, seolah-olah kayak handphonenya tuh emang ditinggal di rumah gitu biar nggak bisa di-track. Sampai akhirnya polisi bisa mendapatkan surat izin untuk menyadap handphonenya Jonathan. Dan di sana polisi menemukan banyak banget chattingan, SMS, telepon antara Jonathan dengan Sabrina. Ada rekaman telepon antara Jonathan dengan private number. Telepon dari private number ini tuh kayak intens, sering banget gitu. Sampai akhirnya polisi meriksa dan ternyata bener aja itu adalah telepon antara Sabrina dan juga Jonathan. Anehnya di telepon ini mereka ini sering banget ngobrolin soal keagamaan. Jadi karena mereka ini berdua sama-sama agama Kristen dan mereka bilang, ya Tuhan kita sudah berdosa gitu. Terus mereka juga terdengar saling berdoa bareng. Di saat yang sama ketika polisi menyelidiki handphonenya Jonathan ini, polisi juga ngehubungin Sabrina gitu dan ngechat Sabrina, halo Sabrina, kami tim polisi, kami dapat kabar baru nih gitu. Sabrina tuh kayak panik, terus Sabrina bales ke polisi tuh, oh iya kabar apa Pak Polisi gitu kan. Biasanya kalau istri dapat SMS kayak gitu kan biasanya bilang kayak, gimana Pak Polisi dapat pelakunya. Terus polisinya bilang, kita dapat sampel DNA dari lokasi kejadian. Dan sebenarnya ini polisi ngebohong sih, cuman mancing-mancing doang gitu. Setelah itu polisi yang posisinya masih menyadap teleponnya Jonathan nangkep kalau Sabrina lagi nelfon Jonathan dan bilang kalau polisi bilang dia dapat DNA. Terus Jonathan bilang, oh my god, yang benar. Udah akhirnya mereka berdoa gitu, ya Tuhan tolong ampuni dosa-dosa kami. Dan ini bikin polisi semakin curiga, oke kita bisa dapat cukup bukti untuk menangkap Jonathan. Sampai akhirnya Jonathan ditangkap. Terus udah gitu Jonathan diinterogasi sama polisi apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi sampai sini polisi cuman bisa nangkap Jonathan aja, nggak bisa nangkap Sabrina dong. Karena kan yang pertama, motor di CCTV itu punya siapa? Punya Jonathan. Yang kedua, pistol yang digunakan pistolnya siapa? Kuat, pistolnya Jonathan juga. Handphonenya Jonathan juga gitu. Jadi nggak ada bukti yang cukup kuat untuk menangkap Sabrina juga. Akhirnya Jonathan tuh kayak mikir, oke deh Pak Polisi, aku ingin mengajukan hukuman selama 25 tahun, tapi aku bakalan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Sabrina dan aku gitu. Dan akhirnya polisi menyetujui. Jadi kayak oke deh Jonathan, kamu dihukum 25 tahun asalkan kamu mau ngasih tahu faktanya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya Jonathan itu motifnya pengen menikah dengan Sabrina. Sementara itu Sabrina gak mau punya status cerai gitu. Jadi dia lebih takut punya status cerai daripada
membunuh Robert. Sabrina sama Jonathan tuh kayak berencana untuk oke deh kita racunin aja deh Robert pakai makanan favoritnya Robert, yaitu puding pisang gitu. Belum meracuni Robert, Jonathan kayak menguji racunnya dulu ke anjing tetangganya, dan bener aja anjing tetangganya tuh gagal. Dan ketika Sabrina mau meracuni Robert, Sabrina tiba-tiba kayak takut gitu dan nelfon Robert, jangan dimakan pudingnya gitu kan. Akhirnya Robert lolos tuh, masih selamat gitu. Sabrina mikir kalau diracunin tuh takutnya nanti terdeteksi ada zat-zat ketika diotopsi gitu kan. Sampai akhirnya Sabrina punya ide sama Jonathan untuk bikin seolah-olah ada perampokan Robert gitu. Dan akhirnya Jonathan mengeksekusi Robert di tempat kerjanya Robert. Karena memang di lokasi kejadian itu tuh nggak ada rumah sakit yang bagus, dan juga kayak pelayanan 911-nya tuh nggak begitu bagus. Jadi mereka mikir oke, mungkin ini adalah perfect plan untuk kita. Akhirnya juri memutuskan kalau Jonathan akan dihukum selama 25 tahun, Sabrina dihukum seumur hidup. Dan ya, menurut kalian gimana tentang cerita kali ini? Apakah menurut kalian Sabrina pantas mendapatkan hukuman kayak gini? Tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.